Nonton apa? Nonton bioskop. Iya. Hari ini nggak? Iya, hari ini. Oh, sengaja jadi. Iya. Ketemu lagi dengan teman jalan, nemenin kalian di jalan. Apa ini? Ada tweet yang kamu temuin apa nih? Ya, oke. Aku bacain ya tweetnya. Jadi ini ada cowok, dia nge-tweet sambil ngasih screenshotan chattingnya dia sama ceweknya. Gini, ternyata benar pacaran seumuran itu sulit. Cowok ngejar karir, cewek ngejar umur. Oh, aku lihat ini tadi. It's okay, aku ikhlas. Thanks for everything. Terus chattingnya kayak gini. Aku mau minta izin. Minta izin apa? Ada yang mau ngelamar ya? Iya, aku minta izin. Insya Allah kalau nggak ada halangan dalam bulan ini, insya Allah aku minta izin ya buat nerima lamaran orang. Bib, iya aman. Maaf ya udah ngecewain. Thanks buat semuanya. Semoga dia jadi jodoh yang baik buat Vina. Langgeng terus, oke? Aku juga minta maaf ya kalau belum bisa nunggu dirimu. Thanks banyak-banyak karena udah sabar sama sifatku selama ini. Ikhlas. Aku kepaksa anjing, ya kali ikhlas. Dia nge-tweet kayak gitu. Terus ada yang komen. Kalian tuh pakai otak nggak sih lagi pacaran atau pegang komitmen sama orang, tapi nerima gitu aja lamaran orang lain? Pikirlah sakit dan traumanya pasanganmu yang ditinggalin itu, nggak ada otak. Terus dibalas sama cewek. Lu cowok-cowok juga pakai otak dong. Anak cewek mau disuruh nunggu sampai kapan? Lu cowok-cowok juga nggak pada tahu aja gimana sih cewek ini diomongin sama orang tua dan keluarganya. Mending kalau masih mau kerja ngumpulin duit, putusin dah. Lu dateng nanti sekalian pas bareng keluarga. Asik. Ada lagi. Cewek udah kayak gitu ya, marah-marah gitu kan. Terus pas nikah, pas suruh jualan Popeyes marah. Kagak jelas anjir. Mereka tuh pengen, ya gini nih, ini adalah satu hal yang hukum dagang. Kamu tahu hukum dagang kan? Bagus, cepet. Itu nggak mungkin murah. Cepet, Murah, nggak mungkin bagus. Bagus, cepet, nggak mungkin murah. Itu kan udah tadi. Bagus, murah, nggak mungkin cepet. cepet. Gitu. Iya, bener. Ini Setuju. semua kayak Tapi ada kan kasus teman kita juga kayak gitu kan. apa? Maunya buru-buru, Iya. terus ternyata malah menyesal kemudian karena harusnya aku mau cowok yang lebih Lagi aku kaya. tuh agak problematik sama orang yang kayak cewek gitu. Orang yang kayak Kamu cewek nggak- atau cewek? Cewek yang ngomong kayak gini. Kamu nggak ngerti sih dia ngomongin tetangga rasanya kayak gimana? Rasanya kayak gimana sih anjir? Dia omongin tetangga. doang, sedangkan cowoknya harus banting tulang Dia omongin kerja. tetangga. Dia mau ngomongin tetangga rasanya kayak gimana? Apaan sih anjir? Dia omongin doang. Tinggal itu juga nggak niat buat kamu denger anjir, dia omongin tetangga itu. Tetangganya ngobrol sama anaknya atau sama ibunya kayak gitu kan, atau gimana lah pokoknya itu nggak di-intended buat ngomongin kamu kayak gitu, nggak kedengeran sama kamu, nggak ada niat buat kedengeran sama kamu, terus kamu aja cari-cari tahu terus sakit hati sendiri gitu. Kenapa? Karena kamu kepo, karena kamu peduli kata orang itu, kamu jadi sakit sendiri. Emang kan resiko cewek ya antara menunggu atau menerima. Menunggu orang yang diharapkan datang ngelamar atau nerima orang yang belum terlalu mengenal, artinya dijodohin. Karena pamali kalau cewek nolak lamaran. Enak banget ya, cowok setiap hari aja kayak gitu. Udah misalnya cowoknya ya, kucing nyamar jadi cowok datang gitu kan. Terus cewek itu bilang, aduh nggak boleh nih nolak kucing kalau ngelamar kan ya, dosa nih pamali. Ya udah terima aja, uban akhirnya nikah sama manusia gitu. Itu konsepnya kagak jelas anjir. Kamu tuh ada lu kemarin aku juga ngeliat kayak gitu, cewek tuh nggak bisa apa-apa kalau udah datang ngelamar karena cewek tuh wajib nerima kayak gitu kan. Ada yang bales nggak bisa apa-apa, gedebong pisang lu, astagfirullahaladzim. Jahat banget. Nggak ada juga yang reply, smile in pain. Ini ada cowok nih. Cewek kok bisa sih baru kenal dilamar diiyain, yang udah pacaran 5 tahun aja masih sering cekcok dan belum kenal seutuhnya. Itu rumah tangga formalitas doang apa gimana dah? Waka. Bener, rumah tangga mayoritas adalah formalitas aja biar nggak ditanyain tetangga. Kayak kenapa gitu kamu ditanyain diomongin tetangga gitu doang biar kamu nggak diomongin kamu tuh nikah gitu. Padahal itu kan kayak resikonya jauh lebih gede ya. Kalau sama tetangga kan nggak sampai kena fisik gitu kan. At least kecewa, sedih, nangis-nangis gitu kan. Tapi kalau kamu beneran nikah, itu fisikmu beneran loh dipegang sama cowok ini yang kamu nggak kenal. Dan kamu melahirkan ternyata cowok ini nggak bisa jadi ayah yang baik. Terus akhirnya kamu harus ngurus anakmu dan
put your priorities right. Resiko nggak sih sebenarnya. Iya. Manajemen resikonya harusnya lebih benar. baik. Tegak jelas Iya. aja, resiko yang diambil dari sama orang nggak kenal itu tuh lebih maksud daripada Anehnya dari itu orang adalah nggak mau kena resiko kecil, tapi malah willingly untuk ngambil resiko yang jauh lebih besar. Itu sih yang aneh sih. resiko kecil padahal cuma diomongin doang. Anjir, aku harus bilang berapa kali ya untuk Terus ada yang ngatain, itu pacaran 5 tahun atau ngambil angsuran KPR bersubsidi. Haha, lucu lu bang. Itu komen dari aku. Ada cewek komen, serius tanya, kalau ada yang ngelamar gitu pas lagi ada pacar lewat jalur dijodohin kah atau gimana ya? Kan nggak mungkin tiba-tiba ngelamar kalau nggak ada pendekatan dan kesepakatan. Iya, ada yang bilang, Berarti kemarin bisa backup. dibilang cheating nggak sih? Iya, cheating lah pasti. Tapi ada kok yang kayak ta'aruf gitu, bener-bener ta'aruf loh ya, bukan yang kayak orang-orang. Itu tuh nggak chatting, ketemu dan lain-lain tiba-tiba dijodohin gitu. Dan ada juga yang curhat nih. Aduh mas, tahun lalu kejadian nih, temen nenek tiba-tiba datang ke rumah. Temen nenek. Dan mau ngelamar aku buat anaknya. Temen nenek ngelamar buat anaknya. Berarti kan anaknya setara kecil sama banget. bapaknya dia nggak sih? Mungkin kayak omnya dia yang paling kecil. Tapi ku tolak dan ancem mau kabur dari rumah kalau sampai keluarga nerima perjodohan itu. Karena aku udah jalan 7 tahun sama cowokku dan tahun ini insya Allah mau nikah. Mohon doanya ya. Amin ya. Ada yang komen ke dia. Sama kak, aku tiap dijodohin aku ancam kabur dari rumah nggak pulang lagi. Aku ancam hidup mandiri sendirian. Even aku waktu itu nggak Kayak punya pacar, terus punya pacar aku tetap nggak mau dijodohin. Aku paling nggak bisa maksain perasaan. Hidup mandiri bagi cewek itu adalah eksa. Aku tuh kalau kayak gini bakal hidup mandiri aja. The best life, you know. Ya mau dijodohin mau enggak ya harus mandiri nggak sih mestinya. Serius tanya, cewek yang nerima lamaran orang kayak gini tuh sebenarnya sebelumnya udah kenal apa belum sih? Maksudnya ya masa tiba-tiba nerima lamaran orang yang belum dikenal, kan kayak nggak mungkin. Waktu kita pacaran dulu kan, kamu pernah ada yang Instagram ya, message Instagram atau message WA gitu kan, mau ngelamar ya? Kalau aku Terus? diem. Terus Ya gimana? maksudnya apa gimana? Gimana? Apa responmu, perasaanmu, apa gimana gitu? Cerita coba. Iya biasa aja, kaget aja. Kayak kita nggak pernah kontakan berapa puluh tahun gitu, terus tiba-tiba mau dilamar anjir. Sorry. Menurutku lucu soalnya. Aku lagi di sebelahmu, gue bilang, masa ada yang mau ngelamar? Mungkin aja keduluan ya. Maksudku kayak take control of your life lah buat orang-orang itu. Cowok misalnya ya, untuk gak usah takut untuk nikah sama cewek walaupun misalnya economically belum mapan gitu ya, asal ceweknya sendiri udah punya penghasilan gitu, jadi sama-sama aja ngumpulin duit bareng, ditinggal di rumah sama kayak gitu, tapi ya nggak usah Tapi kan nggak semua orang mau kayak gitu. Banyak juga yang tuntutan dari orang tua yang cewek kan untuk ngadain acara bla bla bla, harus keluar puluhan juta, padahal cowoknya juga baru kan kerja berapa tahun. kan yang harus yang ngeluarin duit kan cewek. Ya kan ada yang nggak mau, ada yang curhat juga. Ya karena emang kadang yang ditunggu tuh malah kayak nggak ada effort gitu loh, malah jadi nyantai karena ngerasa ditungguin, jatuhnya malah ngegampangin. Bisa jadi. Tapi insting sender kuat juga ya, tiba-tiba nanyanya ada yang mau ngelamar ya gitu. Terus sendernya jawab, iya soalnya doi sering bilang kalau tahun ini gagal aku nerima yang lain aja. Ya walaupun dalam konteks lagi bercanda sih, tapi setidaknya gue ngerti lah. Maksud cewek ngejar umur itu gimana sih? Cewek punya umur ideal buat nikah, nah cowok kan lain umur idealnya. Sedangkan kalau kita seumuran jadi ya gitu deh, nggak bisa bareng. Bener sih. Dan itu tuh yang mungkin bagi cewek-cewek berat ya. Terus ada juga, seharusnya bukan masalah ngejar umur sih, contohnya kayak nikah ya, kan nikah tuh bukan kompetisi, ibadah yang terpanjang adalah menikah. Artinya butuh ilmu, mental, finance, dan kesiapan. Jadi butuh kesiapan yang matang, jangan menikah karena tergesa-gesaan apalagi ngejar umur. Tapi ini kisah nyata kan teman kita kayak gitu, awalnya Semua. dia bareng sama cowok nih, terus cowoknya bilang, aku harus mengejar mimpiku dulu, maksudnya aku pengen lulus, pengen ini dulu, sebelum sama kamu, emang kamu mau nunggu
Ceweknya bilang, iya Mau. aku mau nunggu gitu. Tapi baru jalan berapa bulan, belum ada setahun 2 tahun. Padahal cowok ini kan kemungkinannya masih 2 atau 3 tahun lagi baru bisa gitu kan. Baru 2 bulan berapa bulan gitu, ceweknya udah kayak, masa aku disuruh nunggu terus, masa dia nggak ada sih, gini gitu. Akhirnya datang cowok lain, menyeruak gitu tiba-tiba. Gimana kalau kamu nikah sama aku aja kayak gitu. Terus temanku tuh kayak, Kalau di acara-acara WTV gitu ya mungkin yang datang kayak cowok ganteng pakai BMW kayak gitu kan. Terus saya gimana kalau kamu ngatain suaminya temen ini gak ganteng gitu Yes. maksudnya. nggak bawa BMW. Ya. Terus Nah ya udah langsung ngajak nikah, terus sama temenku right there and then gitu iya. diiyain langsung. Ya nggak langsung diiyain sih, dia langsung kayak ngomong, ya kau minta ke bapakku kayak gitu, kayak nyuruh ngelamar gitu maksudnya. Terus sama cowoknya diiyain. Terus ya udah mereka nikah happily ever after. No, hold your beer. Kayak ya aku nggak mau ya ngatain pernikahan temanku kayak gimana, cuman nggak bisa dibilang itu sesuatu yang tidak disesali juga gitu kan, karena seharusnya memang pernikahan itu kan panjang banget mikirnya, bukan yang kayak ada yang mau ajak aku nikah, oke deh nikah deh kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu sih. Kalian tapi menurutku penting sih untuk kalian melihat orang-orang yang menikah dan gagal supaya kalian menghargai kesendirian. Menurutku juga kayak gitu sih. Kayak sendirian tuh lebih baik daripada berantem terus. Sendirian itu lebih baik daripada nggak ada kesempatan kayak gitu kan. Karena setelah kamu menikah, apalagi kalau udah punya anak, itu kalian itu punya kesempatan jauh lebih kecil daripada orang lain Iya. yang masih jomblo. Ya udahlah, jadinya ya kasihan gitu kan. Karena penyesalan itu sakit banget. Karena apa? Anakmu nggak bisa dimasukin lagi anjir kalau kamu nyesel kayak gitu loh. Terus kamu mau pisah sama pasanganmu juga kamu bakal pegang status duda dan janda. Dan itu tidak mudah juga di Indonesia. Terus kamu juga harus pick up where you left off. Dan itu juga nggak mudah karena kamu udah pegang anak sekarang tuh Status susah. duda dan janda tuh kayak lebih baik aja gitu daripada jomblo. Padahal jomblo oke aja. Jomblo kan berarti tidak pernah melakukan kesalahan sebelumnya justru malah. Kayak gitu sih. Aneh ya. Iya, kita bukannya menjelek-jelekan status janda duda kan, tapi bakal lebih berat kayak gitu aja. Kita Status ngasih janda tahu dan duda itu aslinya secara dalam fakta bakal lebih berat gitu. Gitu aja sih. Makanya banyak kasusnya cewek-cewek udah jadi janda terus nikah lagi tuh syaratnya cuma satu, adalah cowok dan keluarganya yang mau menerima dia dengan status jandanya kayak gitu. Udah nggak ada lagi kriteria kayak harus A, B, C, D, gitu nggak ada. Cuma sekedar harus bisa nerima status jandanya dia kayak gitu. Padahal menurutku kan nggak seharusnya kan wanita sampai put themselves so low kayak gitu loh. Kayak walaupun kamu janda tuh kamu berhak untuk dapetin yang best of the best of the best, bukan cuma sekedar orang yang sesuai sama tipemu lah paling nggak. iya yang cuma nerima status doang gitu Yang mencintai jadi. kamu, yang kamu cintai juga. Iya, harusnya kayak gitu kan. Entah kenapa aku ngerasanya kayak orang-orang tuh juga banyak yang apa ya, kayak aku cheesy nih emang kedengerannya, tapi kadang-kadang orang udahlah, kamu nggak usah cinta-cintaan kayak gitu. Yang penting sama orang yang A, B, C misalnya kayak gitu kan. Tapi nggak ada rasa cintanya sama sekali kayak gitu loh. Terus mereka menikah. Sedangkan aku tuh percaya banget kalau kamu tuh nggak cinta, itu tuh jangan sampai kamu menikah. Kenapa? Karena semua hubungan bisa dilakuin tanpa harus ada pernikahan. Tapi cinta itu menurutku ya. Tapi kamu udah nggak bisa yang ngejar sangat cinta kayak kalau gitu. kamu udah menikah sama orang kayak gitu. Kamu nggak ada kesempatan lagi. Kamu pengen apa kayak nggak masuk akal aja gitu loh orang-orang untuk tiba-tiba aku pengen nikah. Kenapa ya? Karena udah usia aja. Dan aku dengar kayak gitu tuh udah bukan kayak omongan yang jarang aku dengerin, kayak mengagetkan gitu waktu aku dengar orang ngomong kayak aku nikah Terlalu sama lu banyak aja, sih terlalu udah. banyak orang yang ngomong kayak gitu udah mainstream banget. Memang kesannya kayak cheesy dan mungkin akan ngabisin waktu lama buat nyari cinta itu apaan dan kayak gimana dan rasanya gimana itu. Cuman menurutku ya worth it, ya harus dilakuin. Tuh, kita jadi sampai ke sini ya. Itu soalnya kan kita ngebahas orang yang ditinggal lamaran kan sama pacarnya. Aneh. Tapi cewek yang ngechat ini tuh banyak banget, dan buat mantan pacarnya kayak ya just sit back and relax, kayak
sebagian besar yang udah kayak gitu tuh dia nggak akan nyesel kayak gitu loh. Nikahin orang yang tidak dicintai, lihat aja 1-2 tahun pernikahannya, ya kalau dia emang beneran bisa jadi devoted wife dan bener-bener menjalankan gitu sih, ya dia nggak bakal gamon gitu ya. Satu, devoted wife misalnya kayak gitu kan, dan 2 responsible husband juga kan. Problemnya kan yang penting tuh 2 itu sih. Kalau misalnya kamu pengen hubungan tanpa cinta, bisa lah ya jalan. Kalau misalnya satunya devoted, satunya responsible kayak gitu. Problemnya kadang-kadang satunya devoted, satunya nggak responsible, satunya nggak devoted kayak gitu. Jadi biasanya kayak gitu tuh menyesal sih sama keputusan buat meninggalkan orang yang dicintai untuk orang lain yang bahkan dia nggak kenal kayak gitu. Itu pasti menyesal. Cuman emang jangan sampai bakal kejadian di kita-kitanya sih kalau kita pada dengerin hal ini. Tapi emang karena teman-temanku aja yang menikah karena umur banyak kan. Kayak 100% kayaknya menikah karena umur, dan aku bener-bener tahu dia nikah karena umur. Mereka pada mengakui gitu kalau nyesel. Teman-teman kita kalau yang dikasih kesempatan untuk kembali ke masa lalu, kayaknya nggak mau nikah deh. Semua temanku tuh udah ngomong kayak gitu, baik cewek dan cowok. Temanku gitu. yang sampai sekarang perempuan umur sekitar 31 belum nikah, fine with their life, kayak malah kayak happy banget gak sih? Life, what the hell? Bisa kayak ngasih uang ortunya, bisa ngasih. Apa kamu tuh nggak butuh cowok tahu rasanya? Kamu kelihatan sangat-sangat bahagia gitu loh. Aku ngerasanya kayak kok kalian bisa ngedefine diri sendiri kayak gitu. Padahal bisa loh hidup sendiri kayak gitu tuh bisa gitu loh. Ya emang pasti di belakang mungkin ada kayak kepengen kayak yang lain ya gitu-gitu ya, tapi sama aja kayak orang yang udah nikah udah punya anak pun juga masih ada kepengenan kan, kayak yang belum nikah pengen gitu. Nonton konser BTS misalnya, cuman nggak bisa karena ada anak yang harus dijagain. Yang dulu tuh gitu. kita ketemu sama orang di Jepang kan, dia sering dibilangin sama teman-temannya kan, karena dia umurnya udah di atas kita 2 tahun. Iya, hampir mau 30 gitu kan. Waktu itu 31 ya. Dia segituan pokoknya 30-an. Terus teman-temannya udah pada nikah, terus dia kan jalan-jalan ke Jepang. Terus teman-temannya tuh kayak ngomen gitu kan. Enak banget lu jalan-jalan terus bla 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 bla. Terus dia ngamuk balik kan. Lu pikir gue nggak pengen punya keluarga, punya suami, punya anak kayak gitu. Maksudnya ya di kedua sisi tuh pasti ada keinginan yang tidak terpenuhi kayak gitu loh dia. Jadi tinggal terserah kamu mau korbanin yang mana kayak gitu tinggal ya. ngitung aja mana plus paling gede, mana minus paling itu kecil. Ada pertemuan yang menarik nggak sih menurutmu, Jim? Iya banget sih. Sama seseorang yang usianya udah kayak gitu tapi masih solo traveling dan tinggal di hostel. Iya. Aku ngeliatnya kayak fulfill banget kayaknya ya hidupnya kayak asik gitu. Banget sih kayaknya. Ya kayak kita juga sih, kita kan tapi udah menikah, tinggalnya masih di hostel kan gitu sih. Tapi kita ini ngasilin ya udah nikah gitu, tapi kayak nyuruh-nyuruh orang buat nggak usah nikah buru-buru. Oke, jadi gini, kenapa kita bilangin orang jangan buru-buru nikah padahal kita udah nikah, bukan berarti kita nyesel. Mungkin aku nggak problem juga orang pikir kita nyesel, nggak peduli. Cuman kita ngelihat orang-orang yang alasan nikahnya karena buru-buru nikah, itu tuh rata-rata nyesel. Ujung-ujungnya gitu. nyesel, dan kita kan nggak suka ya lihat teman-teman kita tuh menyesali kayak gitu loh, karena kita pengennya ya semua orang tuh bahagia gitu. Karena kita sendiri waktu nikah tuh bukan alasannya bukan buru-buru ya, kita udah pacaran berapa lama sih? 7 tahun. Amin ya, legalnya baru setelah 7 tahun. Jadinya yang kita lakuin itu ya emang kita gak kayak kata orang dulu, gak kayak kata orang juga ya. Orang-orang banyak yang bilang juga ternyata setelah menikah itu bisa tumbuh rasa cinta misalnya gitu ya. Kita kan enggak, kita udah punya rasa cinta itu sebelum, dan aku ngerasanya kayak worth it kok untuk punya rasa cinta itu. Nungguin orang yang tepat untuk memiliki rasa itu buat kamu nikahin. Soalnya kita ngerasa teman-teman kita tuh kayak gak ada cinta-cintanya. Iya, dan benar-benar kayak jadinya nggak ada pegangan alasan untuk bertahan gitu loh, karena sebenarnya aja nggak agamis-agamis banget kan. Kalau misalnya agamis banget mungkin ya mereka bisa kayak ikhlas demi Allah kayak gitu-gitu loh, kayak membesarkan anak, anjir aku capek banget tapi demi Allah nggak apa-apa lah gitu. Atau misalnya suaminya main game doang seharian, aduh anjir aku harus ngelayanin cowok mau kondo kayak gini, tapi nggak apa-apa lah demi Allah kayak gitu-gitu, kayak ya diikhlasin aja semua ibadah dan segala macam, dan itu kan tapi panjang banget, dan itu hanya untuk orang-orang yang agamis banget. Kalau untuk orang-orang yang tengah-tengah kayak kita gini ya yang ngelakuin perintah agama, tapi kalau ada itu yang kita larang, kita langgar, bukan larang ya, kita langgar juga ada, yang kita jalanin juga ada kayak gitu kan. Nggak bisa yang benar-benar kayak jadi orang suci gitu ya. Jadinya ya masih realistis gitu loh, kayak anjir ngerawat anaknya susah banget ya ternyata, aku nggak kuat.
buat apa aku ngelakuin ini, apa alasanku, kayak gitu. Nah kalau orang cinta kan paling nggak ada alasannya kan, dia kan buah cinta antara aku dan orang yang aku cintai, jadi ya worth it kayaknya aku secapek ini gitu. Terus ngeliat cowoknya juga kayak gitu, terus Cowoknya saya juga mau berusaha iya banget. karena kan sama-sama Ya. cinta kan, cowoknya ya berusaha maksimal, terus ceweknya juga ngeliat wah orang yang aku cintai berusaha semaksimal ini karena dia ingin aku hidup yang terbaik kayak gitu. Jadi aku juga harus mempersembahkan yang terbaik dan melayani suamiku dengan sangat baik gitu, kayak gitu kan. Paling nggak ada pegangannya cinta gitu loh. Kalau enggak, anjir ngapain gua harus ngerawat laki modal kayak gini doang kayak gitu loh. Jadinya nggak ikhlas gitu. Dan banyak, dan itu bukan cuma cewek ke cowok ya, cowok ke cewek pun juga ada. Kayak karena dia cinta mungkin dia bisa mikir aku kerja mati-matian, aku ambil side jobs, aku ngambil side hustle segala macam yang menarik itu untuk aslinya, orang yang aku cintai gitu. orang-orang itu mikirnya kayak makan tuh cinta, kenyang dah kayak gitu kan. Kita ngerasain enak, makan cinta enak. Mau nggak bisa makan nasi, nggak ada duit makan apapun, asal kayak bareng sama orang kita cinta itu enak-enak aja rasanya, kayak kita kelaparan bareng nih. Iya, ya udah kayak gitu loh. Dibandingin kamu tuh bisa punya makanan 5 meals a day di atas meja makan. Tapi bareng orang yang kamu despise. Iya, jijik ngelihatnya tuh. Dan kamu tahu malam ini kamu harus buka baju buat melayani dia, like what the fuck, itu jijik banget gitu nggak sih? Ya kayak gitu. Kayak gitu kan? Intinya, iya. Jadi kayak problemnya dari tidak mencintai adalah itu bakal banyak bukan side hustle ya hitungannya, masalah-masalah sampingan lainnya gitu loh. Yang kayak, dia ini ya walaupun gendut tapi dia ini pekerja keras gini gitu. Padahal kalau kamu cinta sama orang tuh apa ya, kayak gendutnya tuh bakal nggak kelihatan gitu loh, kayak ya they are perfect just the way they are kayak gitu. Aku rasanya sih gitu soalnya. Jadi kayak aku sama Nero juga, kita dari awal bareng terus kita menggendut bareng tuh Nero tuh nggak pernah berkurang gitu loh nilainya di mataku tuh, kayak ya kamu tuh kayak biasa aja, ya aku juga biasa aja, aku nggak ngerasa kayak gimana, justru malah seringnya kayak aku tuh insecure karena ngerasa jelek, ngerasa apa kayak gitu tuh masih ada. Tapi kalau itu kadang-kadang yang bikin aku sedih sih kalau si Lea lagi insecure-nya. Wah, ya aku ngerasa kayak jadi kamu tuh insecure sekarang. Terus berarti kamu bareng sama aku karena kamu tuh takut gak ada pasangan lain. Aku selalu mikir kayak gitu jadinya. Jadi insecure-nya dia bikin aku insecure. Insecureku tuh padahal nggak kayak gitu. Insecureku tuh kayak kamu tuh loh so fine di mataku gitu loh. Kalau kamu masih sama aku tuh padahal aku kayak gini, apa kamu yakin? Kayak gitu, ada perasaan kayak gitu. Kesel aslinya itu. Jadinya berarti dia insecure nih. Berarti dia mikirnya dia sama aku karena aku tuh ya karena gara-gara dia tuh nggak bisa dapet yang jadi lain. aku tuh kayak pengen meyakinkan, mengkonfirmasi lagi ke kamu gitu loh. Kamu yakin tak masih mau sama aku? Aku kayak gini loh, kayak gitu. Jadi bukan yang kayak karena aku takut nggak dapet cowok lain atau apa. Justru malah sebaliknya. Justru kayak kamu kalau nganggap aku jelek ya udahlah, jujur aja, bilang aja aku jelek dan kamu udah nggak suka lagi sama aku, ya udah aku nggak apa-apa deh, aku sendirian, aku hidup sendirian nggak apa-apa kayak gitu. Makanya ya aku harus selalu konfirmasi kayak kamu yakin sama aku, kamu beneran ya gitu-gitu. Padahal itu secara nggak langsung dia tuh udah merusak kepercayaan diriku kayak gitu loh. Padahal nggak sama sekali kayak Nggak gitu ada niat, intentionnya. Intention nggak. Iya, jadi ya kita emang punya insecuritiesnya kita Iya, sendiri. masing-masing. Tapi paling nggak kan kita pegangan sama cinta itu tadi, Iya. yang kayak ya worth it untuk dipertahankan kayak gitu loh ngerasanya. Tapi kalau orang yang tidak pegangan sama cinta tuh terus pegangan sama apa gitu? Pegangan sama duit. Jadinya mikirnya kayak kalau misalnya duitnya habis nih aku tinggalin nih. Banyak kan kejadian Iya, kayak banyak gitu. sih Setelah kayak cowok gitu. itu nggak ada duit, ceweknya pergi kayak gitu. Atau cewek megang sama kecantikan, cowok megang sama kecantikan ceweknya. Kalau udah tua, Ceweknya cari lagi. Ada yang bilang nih, ini adalah quotes yang menarik. Cewek tuh waktu umur 20 dia pengen cowok ganteng, cewek waktu umur 30 dia pengen cowok mapan, cewek waktu umur 40 dia pengen cowok bertanggung jawab, cewek waktu umur 50 dia pengen cowok yang setia. Sedangkan cowok umur 20 pengen cewek cantik, cowok umur 30 pengen cewek cantik, cowok umur 40 pengen cewek cantik, cowok umur 50 juga pengen cewek cantik. Jadinya kayak ya cowok tuh konsisten kayak gitu loh. Ada yang bilang kayak gitu kan. Padahal kan emang cantik bisa diajak ngobrol. Ya benar sih, nggak bisa. Emang cantik bisa ngasih makan. Kayak kenapa nggak kasih kriteria yang banyak gitu loh, yang pinter, cerdas, bisa diajak ngobrol, bisa diajak adaptasi. Memakai suatu kriteria itu adalah suatu hal yang bodoh kayak gitu. Menurutku sih. Tipe gue tuh misalnya yang A misalnya atau yang B gitu. Itu kan tipemu sekarang.
tipemu nanti ke depannya kan belum tentu kayak gitu lagi. Kalau kamu settle for your type, terus kamu jalanin hidupmu sama dia kayak gitu, terus tiba-tiba kamu tuh interestmu sama suatu hobi tuh beda. Awalnya kamu tuh anak musik gitu kan, jadi pengen cewek yang bisa nyanyi. Oke, udah sama cewek yang bisa nyanyi. Ternyata setelah itu lama dia ngerasain kayak, oh aku lagi suka olahraga nih, terus dia lagi excited ke olahraga terus jadinya dia kayak aku suka cewek yang fit misalnya kayak gitu. Terus apa yang cewek yang kemarin itu yang udah nggak jadi seleranya dia lagi kan, terus setelah dia suka olahraga ternyata kedepannya dia suka bisnis misalnya, terus jadi dia punya pandangan aku suka sama cewek-cewek yang punya kepemimpinan yang baik misalnya kayak gitu kan. Terus cewek yang udah 2 kemarin lewat itu gimana kayak gitu loh. Makanya menurutku type itu ya bullshit sih, bodoh lah. Emang yang harus dilakuin adalah Ya kamu connected tuh orang ini for the inside of orang ininya kayak gitu kan. Dan kamu emang willing to grow bareng apa enggak? Iya. Emang seleramu itu misalnya berubah, tapi ternyata orang yang kamu itu ternyata seleramu itu berubah karena orang yang kamu cintai itu berubah. Gitu aja kayak gitu, bukan jadi ngikutin orang yang kamu cintai ini gitu, nggak peduli dia kayak gimana. Kalau dia lagi strong ya kamu suka cewek strong, kalau dia misalnya lagi weak gitu ya kamu juga suka cewek sensitif misalnya gitu. Kamu kayak cewek tuh ya for whatever she or he is kayak gitu. Makanya aku agak-agak tipeku misalnya kayak gitu itu aku merasa kayak nah, kecil banget sih. Ini masalahnya apa ya? Kalau dulu waktu kita masih muda mungkin kita kayak gini bacot doang kan. Tapi kalau di umur udah 30-an gini tuh kita udah mulai banyak banget teman-teman yang ngasih testimonial real kehidupan mereka. Karena kalau orang tua kan kayak bohong kan. Banyak banget yang bohong seolah-olah kayak baik-baik aja, semua tuh baik-baik aja. Padahal mereka tuh cuma mencoba untuk trying set example ke kita kayak gitu, padahal sebenarnya enggak kayak gitu, dan banyak banget borok-borok di dalamnya dan mereka nggak ada yang jujur gitu. Kan kalau teman terdekat sendiri, circle kita kan kita tahu dengan kenyataannya kayak gimana, dan mereka sendiri juga cerita dengan willingly ke kita kayak gitu kan. Dan di usia segini juga kita baru tahu bahwa ternyata bener apa yang selama ini kita takutkan tuh kejadian gitu loh. Orang-orang yang nikah buru-buru gara-gara umur, gara-gara disuruh, gara-gara kayak gitu tuh kebanyakan kalau teman-teman kita sih itu nggak bener gitu hasilnya, dan pada menyesali keputusan mereka gitu aja sih. Mungkin yang enggak cuman Fahri. Siapa cinta itu? Di poligami. Astagfirullah, kasihan. Itu loh, gara-gara nikah buru-buru poligami. Tapi nggak apa-apa, abis itu mati nggak sih? Yang poligamiannya. Iya, tapi gimana rasanya hatimu kalau kamu udah tahu kayak suamiku poligami sama cewek lain? Lalu udah seperfect itu ya? Iya, bisa ngaji, pinter, gitu kan. Agamanya juga bagus, keluarga besarnya juga terpandang. Cewek tuh kayak, aku nggak setuju sama poligami. Ada cinta. Kamu tahu pemerannya Fahri itu sampai disamperin ibu-ibu, suruh ngawinin anaknya. Iya, aku tahu. Mana padahal ngajinya dubbing. Udah. Okay, I think that's all for today and see you tomorrow. Bye.